Jordi, bisa mengikuti idenya? Kalau saya pertanyaan belum ada, Bu. Tapi kalau mengikuti belum belum betul-betul, tapi ada bayangannya sedikit, Bu. Ya. Jadi tadi ada turunan-turunan, terus pengaruhnya apa, ya? Itu kita lihat alasannya atau kenapa terjadi demikian. Ini dalam proses optimasi, jantungnya tuh di sini. Dan saya bahasakan dalam level S1, ya, supaya maksudnya tahu bahwa kadang dalam proses optimasi itu ini ya. Optimasi itu apa? Mencari maksimum atau minimum. Siapa yang dimaksimumkan itu fungsi tujuannya, yaitu kurvanya ini. Yaitu loss function-nya tadi. Anggaplah begitu. Kemudian nilai maksimum atau nilai minimum adalah yang puncak-puncak ini tentunya. Nah, siapa yang memaksimumkan? Yang meminimumkan itu disebut optimizer, yaitu si W dan si B yang terbaik. Ya. Nah, kalau kita lihat sekilas, maka pada grafik ini, anggaplah ini karena dua pada bidang, ya ini fungsi satu variabel, ya. Ini kita lihat ya, oh puncaknya ini di A. Dia maksimum lokal. Kenapa lokal? Karena pada area ini dia maksimum dibanding titik-titik sebelum dan sesudahnya. Kemudian dia menjadi di suatu area ini minimum. Tapi dia maksimum hanya di area ini karena di area yang lain ada maksimum yang lain. Ini yang disebut maksimum lokal, ya, secara filosofis gitu ya. Ada apa namanya? Lokal dan global. Ya, global itu kok berlaku untuk semua domain yang kita definisikan yang disebut global gitu ya. Misalnya yang terkaya di Indonesia itu siapa misalnya? Itu Indonesia dalam skala global Indonesia. Yang terkaya di dunia itu berarti untuk seluruh negara. Nah, itu global kaya. Nah, ini juga dari ini maksimum dalam hal ini bisa disebut global pada domain yang ini karena dia paling maksimum. Tapi ini lokal minimum. Ya. Karena ada yang minimum lagi di area berapa di antara ini si X yang di sini. Nah, ternyata tidak selalu ada yang begitu ya. Kita bisa lihat bahwa tidak selamanya ada maksimum minimum, yaitu yang disebut saddle. Apa itu? Yaitu posisi di mana tidak bisa disebut maksimum minimum karena ketika kita bergeser sedikit dari lokasi ini, misalnya 0,0, ternyata menurun terus ketika ke kiri. Ketika ke kanan, positif terus, naik terus. Nah, itu yang disebut ini tidak maksimum, tidak minimum. Si 0, si X0 tidak menyebabkan fungsi ini bernilai maksimum minimum. Nah, dalam permukaan seperti itu ya. Ini kita seperti pelana sudah disebutkan itu. Dan ini menjadi inspirasi ketika proses iterasi tiap epoch bisa terjadi hasil peminimum atau pemaksimum lokal tadi ya, per epoch tadi terjadi ini. Tidak maksimum, tidak minimum. Ya. Sehingga itulah yang menyebabkan proses optimasi dalam penentuan parameter baik di AI, deep learning, di big data analysis dalam beberapa epoch mungkin bisa terjadi ini gitu. Ya, jadi tadi kenapa gambarnya seperti itu? Kandidatnya salah satunya ini.
Ya, itu kira-kira idenya. Ya, idenya bahwa dalam proses optimasi ini tidak selalu diperoleh parameter optimal. Sehingga ada istilah yang disebut overfitting, ada yang disebut underfitting. Ya, itu yang kita pernah pelajari di BDA. Ya, yang di dalamnya juga bisa terjadi seperti ini, bahwa tidak terjadi parameter yang menyebabkan maksimum atau minimum dalam proses ketika epohnya berjalan. Ya. Nah, kalau enggak ya berarti nanti di proses selanjutnya ya gagal lagi, ketemu angka yang sama terus. Nah, itu yang kira-kira kalau mau ditelusur ya bisa ya secara matematis nanti per epoh. Nah, itu kan enggak mungkin ya 5.000 epoh. Nah, kalau mau pembelajaran bisa misalnya 10 epoh apa yang terjadi. Mungkin enggak terjadi apa-apa. Coba ya. 10 epoh. Ini kemarin karena di tempat 10 epoh. Ini ya turun ya, yang sigmoid dia turun terus. Gitu. Di antara 0 sampai 1000 masih turun terus. Bahkan dia akan turun terus sampai ke 2000-3000 gitu. Tinggal batas ambang tertentu yang disebutkan tadi itu yang kita perlu definisikan. Oh, sampai 0,05 aja toleransi kita gitu ya. Kalau di bahasa statistik itu statistik dasar, apa ya? P-value, terus ada alfa sekian. Nah, itu contohnya seperti itu ya, analoginya. Nah, ini misal kita 10 aja. Gitu. Dan kita lihat tentu malah hasilnya belum cukup. Nah, ini ya. Belum cukup. Nah, ini tadi bahwa laju perubahan tadi belum kelihatan. Ya. Jadi jangan happy ya. Oh, batasnya saya buat 0,20 misalnya sebagai toleransi loss function. Oh, ini udah langsung gini. Kita tidak menghendaki seperti ini. Ya. Jadi artinya ini belum cukup. Ya, belum cukup. Apakah yang softmax juga gitu? Nah, ini karena kita belum paham ya. Di softmax itu harusnya cocok untuk kasus yang bagaimana gitu. Nah, ini kalau 100 bisa juga epoch 10 tapi learning rate-nya jangan 0,1. Apa yang terjadi? Begitu ya boleh. Ya. Jadi kenapa kita gunakan coding? Ternyata dia tidak, learning rate tidak mempengaruhi gitu ya. Dari 0,1 ke 0,1 tidak berpengaruh. Ternyata yang berpengaruh adalah epochnya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat, oh seperti ini. Wah, ini berarti kurang ini karena ini masih sudah turun ya. Cuman kita lihat saya belum cukup nih 0,20 ya. Misalnya adalah 1000. Dan di mana ini baru terjadi atau terlihat pengaruhnya terhadap dengan fungsi aktivasi sigmoid, sedangkan softmax tidak. Dia masih turun ya. Oh, berarti saya perlu menambah untuk ke tingkat ketelitian yang lebih bagus. Sehingga saya beri nama 2000. Gitu ya. Jadi jangan puas dengan hasil epoch yang kecil ya, tetapi juga jangan terlalu besar. Ya, seperti ini. Tadi sampai 5.000 ya, sampai 5.000 atau ini jangan 5.000, 3.000 gitu ya. Oke, jadi seberapa besar epoch yang dipilih itu tergantung kasus, tergantung. Jadi tidak ada aturan main di dalam menggunakan epochnya. Ya, dari sini kita antara 2000 3000 juga tidak terlihat perbedaannya, termasuk softmax tidak berubah. Jadi
Sampai di sini saya harap teman-teman bisa memahami ya bagaimana algoritma backpropagation, paling tidak matematikanya, dan pada kegiatan ini kita menggunakan data yang berlabel, yang diketahui berlabel ya. Ini ada sampai 10.000 epochnya begitu. Nah, bagaimana kalau tidak berlabel? Itu teman-teman pernah dengar encoder ya, auto encoder gitu ya. Tapi mungkin kita tidak perlu menelusur matematikanya terlalu detail. Yang penting teman-teman sudah tahu notasi matematika bacanya apa. Sedikit lagi, jadi berarti kalau ada encoder ini ada update lagi ya, ada update. Apa yang diupdate disebut rekonstruksi, error, mana ya, ya ini ya, rekonstruksi error. Mana sih jantungnya, di mana? Saya pengennya langsung. Untuk pembelajaran unsupervised learning tidak memiliki label sehingga disebut auto encoder. Ya, sekilas ini sama ya, ZI sama dengan itu, WIC, neuron kecil lapisan input dengan neuron KI lapisan tersembunyi. Ini bacanya ini ya, ke J dulu baru lapisan input neuron KI pada lapisan tersembunyi. Gitu ya. Hitung output setiap lapisan mencapai lapisan akhir, outputnya kita sebut jelas YK, Y yang kemudian dimasukkan sebagai inputnya fungsi aktivasi gitu ya. Jadi makin lama makin terbiasa ya, makin lama terbiasa. Nah errornya ini direkonstruksi ya, direkonstruksi. X input asli, X tilde adalah rekonstruksi yang dihasilkan dari jaringan. Nah, X tilde itu dihitung berdasarkan HI yang dapat ya, yang ditulis seperti ini. Jadi semula adalah XI yang input tadi karena balik ya. Ini diupdate menjadi WIC HC. HC tadi siapa? Si Z tadi ya, dari yang penting dari hiddennya. Kemudian dianggap sebagai input baru lagi terhadap fungsi aktivasi. Ya, kalau tadi ini kan si Y ya, si Y gitu ya. Si Y dengan Z itu gimana sih? Ya, di Z itu sigma WIXJ dan Y adalah sigma Z, itu maksudnya. Terus notasinya ya kadang membingungkan. Nah, saya hanya ingin sedikit menjelaskan. Ini ada tanda sigma titik. Ini orang matematik juga melakukan penyederhanaan notasi. Saya perbesar. Terakhir aja ini hanya untuk pengenalan notasi. Ini maksudnya apapun yang di dalamnya, maksudnya gitu. Diterapkan pada yang di dalam. Sigma diterapkan pada isian yang di dalam. Isian yang di dalam panjang lebar apapun diberi tanda titik. Itu ya. Itu that's the way how we write as a mathematician. Terus dengan menggabungkan kedua persamaan ya, maka seperti ini. Jadi apa bedanya yang tadi? Tadi adalah YI main YI tilde. Tapi ini seolah-olah ada input baru yang dibandingkan dengan input semula tadi. Ya, itu kira-kira unsupervised. Karena kan kita tidak punya Y kan, tidak punya Y, adanya si X ya, nggak ada variabel label. Ya, itu maksudnya.
So, kemudian detailnya input tadi mungkin supaya teman-teman tidak melengkar dengan derivatif, ini cukup dinikmati saja bahwa kalau disuruh nerangkan seperti ini. Kenapa ini dituliskan supaya teman-teman kenal cara menulisnya. Karena kadang-kadang nanti dosen-dosen yang matematik ketika ada ujian kalau menggunakan ini terus diminta notasi matematikanya ya. Nah, biasanya kita bantu ya. Kita bantu untuk harusnya ditulis gimana gitu ya. Atau kalau itu dalam publikasi, kami biasanya selaku dosen yang memperbaiki ya. Oke, itu kira-kira jantung dari back propagation unsupervised ya. Ini saya tulis filenya supaya teman-teman juga bisa menggunakan, karena di running aja sebentar bisa, tapi kalau mau mengupdate sendiri bisa pelajari dari situ ya. Saya masuknya di sini drive yang lain. Nah, seperti itu. Ya, ini contoh penggunaannya. Saya banyak menggunakan ChatGPT untuk cepat. Supaya, dan ini kita lihat ya, ini kita lihat loss-nya tidak berubah. Hore, ini cantik ya, epohnya jalan, loss-nya cantiknya tapi masih jelek gitu maksud saya ya. Sehingga kita perlu mengupgrade. Nah, mengupgrade itu gimana? Oh, ternyata ada yang perlu kita rubah ya, karena yaitu misal memperbaiki dengan normalisasi data. Misal mengubah fungsi kerugian kalau tadi pakai mean square error dengan MAE. Misal initially bobot dengan Xavier initialization, ini kata baru ya. Terus ada yang regulasi L2 ya. Jadi merubah mean square error MSE dengan MAE. Misal begitu. So what happened gitu. Kemudian dipelajari di sini. Ya, dipelajari, dan ini apa nih yang dirubah? Data dinormalisasi ya, dan ini berubah ya loss function-nya. Terus Xavier-nya saya sudah gunakan apa belum saya lupa ya. Ini kemudian ya ada normalisasi data, terus ini berubah. Nah, ini hasilnya ya, antara input dan output belum pas betul ya kalau kita lihat sekilas ya, kan nggak ada Y, berarti kan si X dong yang dibandingkan gitu ya. X-nya diambil data training dan data tes, dan sebagian data tes itu di sini datanya apa, kita pakai data random kalau nggak salah ya, ini random ya, data random begitu. Kemudian kita normalize, kemudian dengan regularize LSL2, dan kita lihat loss function-nya converge to zero, sekalipun nanti masih bisa diperbanyak ya. Misalnya di mana ini ya, saya share juga. Salin link gitu, karena saya mendapatkannya juga cepat ya, jadi saya beri cepat. Mana ini? Mana tadi ya? Bukan ladu ya, tapi ini. Nah, ini ya. Ya, dan cara menulisnya silahkan mempelajari ya. Misalnya ada, oh ini init, ini kalau inisialisasi cara nulisnya begini ya. Dulu saya mempelajari dari
Udemy gitu ya, dari detailnya. Terus kalau nulis sendiri kok kelamaan, jadi saya cepat-cepat pakai tanya ChatGPT ya, dan kemudian dipelajarin aja secepatnya gitu ya. Dan kita lihat ya, masih belum bagus, tapi loss function-nya sudah terlihat dia menurun, nggak seperti tadi sama terus ya, dengan epoch yang diperbesar. Sehingga ini kode perlu dimodifikasi menggunakan inisiasi Xavier, normalisasi data sebelum nanti autoencoder ya. Loss function dengan inisiasi Xavier tanpa menggunakan inisiasi Xavier juga bisa gitu ya. Tetapi ini yang without ini, yang dengan Xavier saya lupa, sepertinya ada salah sesuatu sehingga saya belum lanjutkan. Ini sudah jam 8.26, tapi paling tidak teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Dalam arti mengembangkan di mana misalnya fungsi aktivasinya yang dirubah itu, dan what happen, datanya juga dirubah ya. Silahkan bermain dengan data iris untuk kasus ini, tapi tentu dengan multi class. Dan data iris itu untuk bermain ya, jadi artinya mungkin Pak Surya nanti di kuliah yang lain ada data yang diwajibkan itu, terus dengan data yang diberi silahkan juga gabungkanlah pengetahuan yang diperoleh di sini untuk data yang dihadapi. Itu saya kira lebih efisien ya, karena sifatnya data science ini antar mata kuliah saling berinteraksi ya, jadi beririsan begitu ya. Kita di AI, di dalamnya ada ML, ada neural network dan deep learning. Baik, jadi saya kira penjelasan saya cukup. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan pernyataan atau perasaan tentang materi ataupun tentang apa yang saya berikan, sehingga ketika nanti diupdate pertanyaan-pertanyaan itu saya koleksi untuk memperbaiki diktat ataupun cara penyampaian saya. Saya mulai dari Jordi, silakan. Supaya ada feedback. Ya? Feedbacknya, penjelasannya udah bisa Bu, udah boleh kalau dari kemarin. Cuma dari sayanya saja sih Bu. Nggak apa-apa, kan baru belajar pertama ya. Balik lagi ke dasar mungkin Bu. Iya, nanti lama-lama terbiasa. Karena itu tadi, antara big data analisis dan AI, data mining nanti ada klasterisasi ya. Itu juga disinggung, hanya di sana pakai R gitu. Sanli silakan. Yang lain siap-siap berkomentar supaya segera ditutup. Kalau dari saya untuk matematikanya lumayan sih. Bisa mengikuti ya. Idenya yang penting ya, jangan detailnya. Detailnya saya sendiri kan juga harus teliti untuk mencermati gitu ya. Mas Edwardus Albert Winarto. Kalau saya mungkin saya harus review lagi Bu, udah banyak hal yang tentang matematikanya Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini cuma di review sekilas nggak apa-apa, dengan arti ide dasarnya tahu gitu ya. Yang penting idenya. Jadi nanti kan kita ngoding-ngoding banyak gitu kan, langsung wah prosesnya itu yang kita tinggal mereview hasil yang sudah dikerjakan orang, kemudian kita update code-nya sekilas gitu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi mereview matematik cukuplah dari yang saya berikan di sini. Nanti tinggal mau tanya di ChatGPT, kopikan gitu. Apa tuh ini maksud lain ini gitu ya.
itu bisa cepat. Mas Faru Rosi, silahkan. Tadi saya kalau idenya mungkin udah kegambar Bu, tapi kalau yang tadi buat yang hitungan matematikanya harus catch up lagi sih Bu. Iya. Tadi saya mau nanya Bu, kalau yang kemarin di Pak Surya itu kan di loss function buat yang gradient desainnya ada lambda ya Bu ya. Kalau tadi yang dijelasin di loss functionnya, di cost function atau loss function itu nggak ada lambda ya Bu? Oh, apa ya? Learning rate-nya mungkin Pak Surya pakai lambda, saya pakai eta. Oh, oke. Learning rate juga ya? Lambdanya learning rate juga Bu sama Bu. Oh, baik. Ya, menyesuaikan aja ya. Di apa tuh? Scikit-learn biasanya LR ya, LR L kecil, R kecil. Scikit-learn itu ya. Itu apa namanya ketika ada code, nah, LR langsung diberi notasi. Nah, ini apa sih itu LR? Nah, kenapa datang dari situ? Nah, biasanya ada permintaan untuk menjelaskan. Nah, itu contohnya seperti itu cara menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi menyesuaikan saja dengan yang diberikan. Ada pertanyaan lagi? Bu, mungkin